Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa adhim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin wa nuri qulubina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama hadir di tengah-tengah kita, semoga senantiasa menjadi sabab untuk kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan seluruh pengurus Masjid Husnul Khatimah, semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk menggapai Husnul Khatimah. Dan hadirin hadirat yang hadir di dalam majlis ini, semoga senantiasa tidak satupun di antara kita kecuali Allah Ta'ala takdirkan wafat Husnul Khatimah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Hadirin sepada molja, alhamdulillah dalam mangken kula sarang panjenengan sedaya takdir sarang Allah subhanahu wa ta'ala kangkui toju badai dalam situng majelis panekah, tentu tidaklah luput daripada maksud dan tujuan luar biasa Allah yang ditujukan untuk kita semua. Napa maksudnya pun Allah mapolong kula sarang panjenengan badai kadinto majlis? Tentu tujuan utamanya agar kita semua menjadi seseorang yang baik di mata Allah, baik di mata Rasulullah, dan baik di mata manusia yang ada di sekitarnya. Amarga sebabipun Nabi Muhammad ampun adabu badai dalam situng hadis, idza aradallahu bi abdin khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah Ta'ala berkehendak seseorang itu menjadi orang sebagus, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal nagdirakih orang tersebut menjadi seseorang yang paham ilmu agama. Sehingga hadirin, di malam ini Allah Ta'ala tunjukkan, masyarakat, kalian semua akan saya jadikan orang baik. Dengan dijadikannya detik ini kita kumpul untuk menuntut ilmu. Kumpulnya kita di dalam tempat ini hadirin, tidak lain dan tidak bukan selain kita memperingati Isra dan Mi'raj,
yang paling utama adalah thalabul ilmi. Menuntut ilmu penting. Menuntut ilmu itu paling penting, Bu. Pak, kenapa demikian? Dengan ilmu seseorang yu'la, akan ditinggikan. Panjenengan bakal jadi orang semoljah dalam dunia dan akhirat ketika panjenengan oning betul terhadap syariat yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tadi Nabi Muhammad sudah mengatakan, ketika orang itu ditakdir menjadi orang baik, maka dia akan dijadikan orang yang paham ilmu agama. Di zaman sekarang, untuk menuntut ilmu tidak sulit. Allah Ta'ala permudah umat ini untuk menuntut ilmu, hadirin. Gak perlu belajar jauh. Lo parlo panjenengan neroh peserap ulama-ulama yang terdahulu, seperti Kiai Haji Hashim As'ari, sampai ajalan sokoh, hadirin. Dari Jombang dapat dak ke Bangkalan, hadirin, kaangkui nuntut ilmu. Lo nampur sarah cukup panjenengan amanfaat akibat toh bana manfaat aki kopeng kaangkui ngedingaki ceramah, panjenengan bisa dapat ke apa saya tujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engki paneka dapat ilmu manfaat. Zaman sekarang enggak perlu datang, cukup ulamanya didatangkan. Panjenengan saya ulamanya yang datang dari jauh, kareh panjenengan poron neremah napa bunten. Mon panjenengan poron neremah merengaki pengajian, resepi pengajian, hayati pengajian, dapat ada kecompong, apa saya kolai dari pengajian, insyaallah hasil tujuan Nabi Muhammad menjadi sebagai seseorang yang baik di dunia dan di akhirat, hadirin. Lah oleh karenanya, kalau sudah pengajian seperti ini, panjenengan lelok nampu mangkat keluar kota, kiaina seepakon datang, panjenengan kodu anteng. Jak kuliah peserep. Nah ini masih ada bahasa-bahasa nyamuk ini. Ki kosak rengi agruang ngekopeng. Mana nyamuknya ini? Harus siap merengaki pengajian. Siap merengaki pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, As-Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu daripada kakek para habaib yang bermarga bin Syekh Abu Bakar, beliau mengatakan, orang yang ramai di dalam majlis ilmu yukhafu alaihi mautu su'il khatimah. Kayaknya ini kan. Kenapa cepon Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang ramai di dalam majlis ilmu, yang berisik di dalam penyampaian ilmu, dikhawatirkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, amin. Naudzubillahi min dalik. Tadi cepon Syekh Abu Bakar bin Salim, abdi nanaga kebater, mon sampai pada orang semerameh pada dalam majlis berisik, ramai sampai mengganggu kekhidmatan majlis ilmu, khawatir orang tersebut bakal mati su'ul khatimah. Nah, makanya kalau sudah majlis ilmu seperti ini, hadirin harus tenang, jangan ramai, dengarkan pengajiannya, resapi ilmunya, niatkan untuk menuntut ilmu, mengharap apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu penting. Penting sekali. Bahkan lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini, hadirin.
Ilmu lebih penting dari rumah. Ilmu lebih penting dari mobil. Ilmu lebih penting dari harta. Bahkan lebih penting dari istri, dari anak, dari keluarga, dari siapapun. Ilmu itu nomor satu. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat, sahabat, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah kalian. Jadi Nabi memberikan kiasan ini. Surga ada di dunia. Surga ada di dunia. Nabi Muhammad ada budak ke sahabat, sahabat, kalau sampai kalian melihat kebun-kebun surga, mampir. Sahabat tanda tanya, ya Rasulullah, ini di dunia. Kita hidup di dunia, kok disuruh mampir ke surga. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah. Ya Rasul, apa sih kebun surga yang engkau maksud itu? Maka kata Nabi SAW, khilaqud dzikir. Khilaqud dzikir, perkumpulan dzikir, perkumpulan menerangkan halal haram, itu adalah riyadil jannah, kebun surga. Hakikatnya hadirin panjenengan hadir jaga pengajian dek saos pun sudah hampir sama seperti di surga. Napa panjenengan selok ekolai pada dalam majelis peneka hadirin? Hadir dapat makan, oleh berkat, gratis, panjenengan lok nampu amasa, lok nampu belanja ke pasar, daerah ya terakhir. Lok nampu ngantri, lebih seterater, temu pada yadang kita orang lah. Surga, kayak di surga lapar, nasi langsung ada. Pengen makan ini langsung ada. Bahkan minuman pun disediakan. Seperti surga. Lebih-lebih dari itu hadirin. Sampai Allah Ta'ala kucurkan rahmat, barokah sejak kita duduk sampai kita pulang. Hampir sama dengan surga. Cuman situng. Yang membedakan cuman situng. Mon eswarga bada bidadari. Bidadari. Kalau hadir pengajian gak bisa dapat bidadari. Nek sohibul hajat aku tuna nyediaki bidadari ke angkui Habib. Ya. Tuan rumahnya nyediakan bidadari biar surganya sempurna. Kalau surganya sudah sempurna, pulang pun bahagia. Jadi kalau di surga itu Pak, dikatakan satu orang itu akan mendapatkan 70 bidadari. Petong polo bidadari panjenengan bisa oleh. Habib baju bidadari sekom masa poron data kula lang celang coba nega. Wah panjenengan mau nampon saya masuk ke dalam surga teti ganteng panjenengan. Cuti ngode boleh. Bahkan bidadari 70 itu tenaganya 70 bidadari tidak bisa dikalahkan hanya dengan seseorang satu yang masuk ke dalam surga. Lo nampu obat kuat Pak. Lo nampu obat kuat panjenengan bakal mampu alaban petong polo bidadari nih. Nikmat apa punten? Nikmat itu bidadari. Yang perempuan tanya, Beb, mon laki oleh bidadari, mon bini oleh apa Beb? Jangan kebeter. Kalau bidadari mendapat wildan itu Bu, itu disediakan untuk para perempuan yang masuk ke dalam surga. Mereka itu adalah anak-anak pemuda-pemuda yang tampan, yang mati sebelum tumbuh kumisnya. Jadi ada anak mati belum tumbuh kumis atau belum balik, mereka mati masuk ke dalam surga.
di surga jadi ganteng, kemudian dialah nanti yang akan menemani para perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Antar moga sahadir setaja masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal. Nikmat surga itu. Dikatakan sama Nabi Muhammad, nuntut ilmu bagaikan masuk surga, hadirin. Luar biasa. Kenapa begitu? Saat kita hadir untuk menuntut ilmu, kita semakin didekatkan ke dalam surga. Dengan belajar ilmu, hadirin, kita akan tahu halal dan haram. Kita akan tahu mana yang makruh, mubah, subhat. Sehingga apa? Kita tidak akan jatuh ke dalam api neraka. Dengan ilmu, seorang perempuan akan menjadi perempuan yang solihah. Dengan ilmu, orang laki-laki akan menjadi orang laki-laki yang sangat soleh di mata Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu, seorang anak akan penuh bakti kepada orang tuanya. Dengan ilmu, seseorang akan mendapatkan duniawiyahnya, ukhrawiyahnya. Itu contoh tuh. Lihat para ulama itu. Para ulama itu hidupnya santai, tenang. Kalau waktunya ngajar, ngajar. Mon bajana ke masjid, mangkat ke masjid. Bajana hataman Quran, ngereng hataman. Bajana undangan ceramah, hadir undangan. Santai. Selebihnya ada di dalam rumah saja, ibadah saja. Tapi hidupnya dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan lo bisa tengkida ke ulama. Apu arwalo alakoh, tapi agaduan mobilnya sampai telo empat, romana ganteng jak tengki. Amar kenapa? Ulama itu warasatul anbiya, dan mereka adalah yang memegang ilmu. Orang yang memegang ilmu pasti bahagia dunia akhiratnya. Dan kamu jangan keliru. Kalau hidupmu susah, hidupmu berantakan, oding sosat tok benar. Andi otang lok nas lunas. Mangkat alakoh lesolo oleh obeng. Begitu peleman atau keran sarang rajinah. Ki eganyang anak, ki beri penyakit sarang Allah Ta'ala. Susah hidupnya, kenapa? Mungkin karena kita jauh dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita jauh dari ilmu sehingga dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari kebahagiaan dunia, dijauhkan dari kebahagiaan akhirat. Karena sebab kita jauh dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad apa pesan? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Maksudnya apa? Napa neka artena rencana alem Habib? Napa neka kejuan arte ce ilmu neka beda ecenah pusatah? Jangan keliru, bukan. Libu'til masyafah. Karena saking jauhnya jarak dari kota Mekah ke Cina. Dari kota Madinah ke Cina. Nabi memberikan gambaran, meskipun jauhnya ke negeri Cina, tuntut itu ilmu. Arkanul wudu sittatun. Rukunnya wudu ada 6. Al-awwalu niyah. Yang pertama niat. Ini masyarakat awam. Solat. Wudu juga wudu. Mana tanya akhir rukun wudu pada senapa? Serep. Mana tanya akhir rukun bajang pada senapa? Serep. Anteng. Tapi mau tanya akhir film. Samain Lastarena Esa pada Indosiar. Film apa neka? Oning setaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditanyakan, perempuan itu
Baligh, ketika baligh apa yang diwajibkan? Rukunnya mandi besar. Apa rukunnya mandi besar? Sepi. Rukunnya mandi besar ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Pelajari. Rukunnya wudu ada 6. Niat, membasuh wajah, kedua tangan sampai siku. Kelihatannya sepele hadirin. Cuman pelajaran itu saja. Kelihatannya sepele, tapi ternyata Allah Ta'ala meletakkan ridho dan maghfirahnya bagi orang yang menuntut ilmu. Sampai dikatakan, siapa orangnya kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dikatakan kalau mati di tengah jalan, mati dalam keadaan syahid hadirin. Pentingnya ilmu. Nah ini sebagai pembuka saja hadirin, bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ditekankan kepada kita yaitu menuntut ilmu hadirin. Dengan ilmu inilah kita akan menjadi seseorang yang aman di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu Isra dan saya biasanya kalau ceramah Isra Mi'raj itu selesainya 4-5 jam. Kalau sekarang berarti kita nanti selesai jam 2. Siap? Siap ngaji? Oke. Panjenengan kudu kuat, akan temun hadir orkes. Mon hadir ke orkesan, panjenengan kan kuat ki. Sobung teropa, lo paringi berkat, sorodek natek, maka sampai lemet jompu betah. Begitu orkes pujar cukup sekian dan terima kasih, lanjut. Wah, pujar. Tapi kalau pengajian, alhamdulillah mata kabit gelap beb. Mohon bajana dari pengajian segetel, sengantok, sesuap. Badan apa punten sesuap? Osak sepai kepayan nih kan. Itu hadirin sama setan sengaja panjenengan mereka erangkol sama setan. Mari suap, mari lo fokusnya di ngaji pengajian. Mon sengantok beb, mon sengantok esrepo mata sarang setan. Tedung, esrepo sampai ngantok. Buktinya apa beb? Buktinya begitu penceramah bilang wabillah taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pereng amunyi klinting elang ngantok ah. Kina punten. Oh iya, kenapa katanya setan? Lah letangi. Wah pengajian dan pujar baca ngakan. Nah inilah hadirin, kita sering tertipu oleh nah, makanya kita akan ngaji sampai jam 2. Siap? Oh, panjenengan siap pula sewaktu-waktan. Kita akan bahas Isra Mi'raj saja. Saya gak akan cerita tentang Isra Mi'raj panjang seperti cerita langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, tidak. Saya tidak mau cerita tentang surganya, nerakanya, tidak. Hanya beberapa saja inti hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling bahkan lebih dari segala-galanya. Gak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Gak ada nasabnya yang lebih bagus dari Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad utama. Fa inna fat la rasul lallahi
laisa lahu haddun fayuribaan hunatikun bifami maulaya lim daiman fa inna fat la rasul lallahi laisa lahu haddun fayuribaan hunatikun bifami maula. Orang Banter hadirin, bibika khay fa inna fadla Rasulullah, keutamaannya Nabi Muhammad laisa lahu haddun, tidak ada satupun yang mampu untuk membatasinya. Fayuriba anhu natikun bifami, siapapun tidak akan ada yang mampu untuk menggambarkan keindahan Nabi Muhammad dengan wajahnya, dengan ucapannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada hadirin. Luar biasa. Wajahnya tampan, akhlaknya karimah. Sampai dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji ya rasul sallallahu alaihi. Munalik ya Rafi wa sakinun kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya jiratal itu dikatakan sampai setiap rumah yang ditempati oleh Nabi Muhammad gak butuh kepada lampu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saking bercahayanya wajah Nabi Muhammad hadirin, rumah yang gelap terang. Orang yang sakit didatangi Nabi Muhammad sembuh seketika. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wajahnya, jasadnya mulia. Bahkan mukjizatnya pun mulia. Gak ada satupun yang mampu seperti Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Gak ada nabi manapun yang pernah sampai kepada Allah. Gak ada nabi manapun yang pernah mampu untuk berbicara dengan Allah. Sampai Musa itu pernah minta kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan kepada aku engkau ya Allah. Gak mampu hadirin. Diberikan syarat oleh Allah Ta'ala, gunung hancur. Gak ada yang mampu. Kecuali siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Mukjizatnya luar biasa. Salah satunya adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Isra itu diambil dari kata saro. Artinya saro itu berjalan di malam hari. Siap ngaji? Siap ngaji? Sampai jam? Siap? Saro. Artinya saro itu adalah berjalan di malam hari. Dalam bahasa Arab, anak-anak, dalam bahasa Arab, arti berjalan itu banyak. Kalau malam hari mereka menggunakan saro. Kalau berjalan di siang hari mereka kadang menggunakan kata masya yamsi masyan. Jalan di malam hari adalah saro. Yasri isra'an. Dalam ayat ini hadirin, dalam ayat Isra dan Mi'raj yang Allah Ta'ala cantumkan di dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala awali dengan kalimat takdis, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, kita akan ngaji perkata. Kita akan ngaji subhana apa artinya? Anapa Allah Ta'ala maha pareng kalimat subhana. Sehingga panjenengan oning ongku. Maksud dan tujuan daripada Isra dan Mi'raj ini. Tadi sudah saya awali dengan guyonan. Tadi sudah saya awali dengan gosidah. Lengkap. Sekarang kita akan ngaji serius. Subhana. Allah Ta'ala muji dirinya sendiri. Jadi kalau memang Allah Ta'ala muji dirinya sendiri itu boleh. Kon panjenengan muji diri sendiri berarti panjenengan khusus Allah Ta'ala muji dirinya sendiri tidak tertimpa penyakit sombong. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang maha tinggi. Allah Ta'ala cantumkan subhana, maha suci, maha bersih, maha murni. Gak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang maha suci? Alladzi asra, yang memperjalankan. Alladzi di sini adalah Allah. Maha suci Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan. Dipakai kata asro, bukan saro. Kalau saro berarti Nabi Muhammad yang berjalan. Tapi kalau sigotnya dirubah kepada asro, ditambahi alif depannya, sinnya disukun menjadi asro, berubah artinya. Apa artinya? Memperjalankan. Nah ini dalil. Panjenengan mon kepangki orang Wahabi lo percaya dak ka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad naik buruk sampai dopak di malam itu juga
tidak berlangsung waktu perjalanan lama, sampaikan karena Nabi Muhammad diperjalankan. Bani ajalan tibi, bani mangkat karena tibi, tapi Nabi Muhammad mangkat. Bani ajalan karena tibi, tapi Nabi Muhammad aja. Saya kasih gambaran begini. Ada semut. Semutnya bisa bicara. Semut ini datang ke panjenengan Acereta. Atau Acereta ke Habib. Habib, saya 1 jam yang lalu itu ada di Jakarta. Terus saya sekarang ada di sini, Beb. Maka saya akan katakan, oh mustahil. Semut dari Jakarta ke Surabaya kok cuman 1 jam. Mustahil, orang jalannya semut pelan. Semutnya bilang, Habib, bener. Saya dari Jakarta ke Surabaya cuman 1 jam, Beb. Gak mungkin, Mut. Mungkin, Beb. Kenapa begitu? Karena saya masuk ke dalam sakunya orang yang naik pesawat ke Surabaya. Jadi kalau semutnya jalan sendiri, mustahil. Tapi ini semutnya pinter. Masuk ke saku bajunya orang yang mau berangkat ke Jakarta, norok numpak pesawat, dapat ke Surabaya sejam kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti itulah Nabi Muhammad. Di dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, hadirin. Kalau Nabi Muhammad berjalan dengan tenaganya, pakai kedua kakinya, gak mungkin. Kenapa? Tenaganya Nabi Muhammad manusia biasa. Apalagi sampai menembus ke langit pertama, 2, 3, 4, 7, sampai Sidratul Muntaha. Kalau dapat ke Sidratul Muntaha, sudah berantakan, hadirin. Paham tidak ini? Tapi Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Perjalanan yang puluhan juta kilometer itu hanya ditempuh sebentar saja. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam Maulid Diba, qabla ayyabruda lahul fars. Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah sebelum tempat duduknya ini menjadi dingin. Panjenengan mon lastare toju abid pas natek pas ke bekas tojung panjenengan. Angak napa punten? Hangatnya itu belum hilang, Nabi Muhammad sudah ada di Mekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Summa arudduhu minal ars qabla ayyabruda lahul fars. Kemudian aku kembalikan Muhammad ke kota Mekah sebelum tempat duduknya menjadi dingin, hadirin. Berarti saking cepetah. Kira-kira cuman berapa menit nih kah? Menurut Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dan sebagian daripada para ulama. Sehingga dinilai sangat cepat sekali. Makanya orang-orang kafir Quraisy Mekah banyak, bahkan sahabatnya Nabi banyak yang murtad saat Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Kecuali Abu Bakar saja. Saat Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, wa roh kancana Muhammad roh. Acereta, kocang kibure petoron daripada Sidratul Muntaha. Kiburu mulai daripada Baitul Maqdis. Percaya, Bang." Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wala in qalaha laqad sadaq. Demi Allah, Abu Jahal mon lakar neka saya kejebu sareng Nabi Muhammad, abdina percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad semuanya. Karena Nabi Muhammad pulang menceritakan tentang Baitul Maqdis.
Perjalanan Baitul Maqdis itu kalau naik onta dari Mekah ke Baitul Maqdis itu butuh waktu 30 hari hadirin. Tapi Nabi Muhammad hanya melewatinya sesaat saja. Dengan begitu cepatnya. Menceritakan ke orang-orang Mekah, Baitul Maqdis itu pintunya di sini. Di sana ada tempatnya Maryam, di sana ada tempatnya Isa. Kubahnya seperti ini, tempat mihrabnya seperti ini. Aku sholat dengan puluhan ribu malaikat. Diceritakan semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abd yang dikatakan hamba artinya abd, bi abdihi itu artinya adalah hamba. Yang dikatakan hamba itu adalah manusia utuh. Seperti kita ini hidup dikatakan hamba. Kalau mati dinamakan mayit. Kalau sedang tidur berarti yang diberangkatkan adalah ruhnya. Tapi Allah Ta'ala sengaja pakai kata abdihi. Ana pada mereka amarka Allah Ta'ala mendapah daka umat manusia. Hei Muhammad, pada pada ke Sidratul Muntaha. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ongka langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kepada Sidratul Muntaha itu dengan jasadnya. Jadi Nabi Muhammad berangkat dengan jasadnya. Meskipun pendapat Sayyidatuna Aisyah mengatakan oh Nabi Muhammad bukan dengan jasadnya, cuman ruhnya saja. Tapi pendapatnya Siti Aisyah tidak diterima. Kenapa? Karena Siti Aisyah saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu masih kecil. Belum jadi istrinya Nabi. Saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad masih beristrikan Khadijatul Kubra. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi badannya lengkap, anggota tubuhnya lengkap, sadar bukan tidur. Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu diambil dari kata lail. Artinya lail itu apa? Malam. Kenapa kok Allah Ta'ala tambahkan tanwin? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lan. Kenapa kok sama Allah Ta'ala ditanwin? Allah Ta'ala juga ajarkan ke manusia biar sadar. Kalau tanwin itu menandakan nakirah. Dengan dinakirahkan maka menandakan bahwa waktunya itu tidak penuh. Hanya sebagian daripada waktu malam. Bukan semalam suntuk, tapi sebagian daripada waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Dari Masjidil Haram. Saat itu Nabi Muhammad ada di rumah Ummu Hani. Riwayat lain mengatakan Nabi Muhammad ada di depan Ka'bah. Didatangi sama malaikat Jibril, juga didatangi oleh Israfil. Nabi Muhammad dengan buruk, didatangi juga dengan buruk. Kemudian dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin rahimakumullah, saya mau cerita tentang buruk. Buruk. Buruk itu dalam kitab Nurud Dhalam, Syekh An-Nawawi Al-Bantani bercerita, binatang buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Lahu ajnihatah. Buruk itu mempunyai sayap. Dia adalah binatang yang ada di dalam surga. Kalau mau diusut ceritanya,
Ternyata Buraq itu telah membuktikan bahwa almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ingat ya, ini hikmah pertama daripada Isra dan Mi'raj. Hikmah pertama dari Isra dan Mi'raj. Kalau maknanya tadi sudah dipreteli, nanti akan ada kelanjutannya lagi. Ini akan kita ambil satu cerita yang akan menjadi hikmah penting bagi muslimin dan muslimat. Diceritakan Buraq itu adalah binatang surga. Jenis binatang di kebun surga itu banyak Buraq hadirin. Ribuan. Dan semua binatang Buraq itu gemuk-gemuk. Pasti lempo cerek badai dalam suarga. Napa saya keporon pasti beda. Binatang ada di dalam sampai satu waktu malaikat Jibril turun ke kebun surga. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjemput Buraq. Tujuannya keangkui ajemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kamu turun ke kebun surga. Ambil satu Buraq untuk menjemput kekasihku Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Turun Jibril hadirin. Begitu turun ke kebun surga, Jibril bingung. Kenapa bingung? Amarga Buraq langsung madep kebidak ke Jibril. Tutong kebidak ke Jibril. Jibril sing kowe, Jibril sing kowe, Jibril sing kowe. Arepku saat jemputan Nabi Muhammad. Bingung Jibril hadirin. Sampai akhirnya Jibril ini berjalan sendirian di kebun-kebun surga. Keliling. Subhanallah, Jibril bertemu dengan satu Buraq. Ada di bawahnya pohon. Buraq yang satu ini hadirin lain ben selain lempok. Buraq situng mereka oros ke capok busung lapar. Kurus. Sampai yang menempel hanya kulit dan tulangnya. Yang lainnya senang, ketawa, bahagia. Yang satu ini menangis sedih. Sampai di bawah matanya itu ada garis hitamnya. Pekerja Jibril hadirin. Yang tadi sareng Jibril, hei Buraq. Kan mangken nega kula oning cak dalam suarga pada orang goros. Baru sekarang saya tahu kalau di dalam surga ada orang yang sengsara, ada makhluk yang sengsara. Bukankah surga ini penuh dengan kenikmatan? Yang lain gemuk, kenapa kamu kurus? Yang lain bahagia, kenapa kamu sedih? Maka Buraq itu sambil melek matanya bilang kepada Jibril, Jibril, saya ini sejak ditaruh sama Allah Ta'ala di kebun surga ini Jibril, gak pernah ketawa. Bola nangis. Lo tujuan ngakan Jibril sampai koros akan orang apa penyakitan. Ditanya sama Jibril, kenapa Buraq? Kok sampai kondisimu seperti itu, kenapa? Karena aku saat diciptakan oleh Allah Ta'ala mendengar suara. Kalian, satu di antara kalian akan aku pilih untuk menjemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak saat itu Jibril, aku selalu berangan-angan, bermimpi, meminta kepada Allah Ta'ala agar akulah yang dipilih untuk menjemput kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi. Saking karena tadi orang saya jemput Muhammad,
sampai lo kelar ngakan, lo mampu tedung, benar pikiran, berharap ingin ditunjuk untuk menjemput Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Jibril untuk buraq itulah digunakan menjemput Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Kalau begitu engkaulah yang aku pilih untuk menjemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga hadirin, buraq ini saking senangnya dia langsung loncat. Dikatakan dalam satu riwayat badannya ketika itu juga langsung gemuk, langsung lempau, langsung bahagia. Kenapa? Menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ke Masjidil Haram menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat menjemput Nabi Muhammad, buraq tidak bisa diam hadirin. Kakinya, tangannya gerak semuanya, goyang, saking bunga lah. Lihat, ini binatang bain kerong dak ke Nabi Muhammad hadirin. Binatang saja masih rindu kepada Nabi Muhammad. Padahal gak punya akal, gak punya hati, tapi dia masih menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, teriak. Begitu Nabi Muhammad semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, badannya gemetar, buraq itu tadi. Maka apa kata malaikat Jibril? Wahai buraq, tenang, tenangkan badanmu. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia akan menaikimu. Seketika menjadi tenang. Kemudian badannya merendah. Nabi Muhammad SAW naik kepada punggungnya buraq itu tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah dari cerita yang satu ini. Kalau binatang saja rindu kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana keadaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Allah biasanya sampai setahun kita gak pernah nangis rindu kepada Nabi Muhammad. Biasanya sejak balik sampai mau mati kita gak pernah nangis rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sangat rindu kepada kula sareng panjenengan hadirin. Hakikah ongku mereka hadirin, Nabi Muhammad itu sangat rindu kepada kita semuanya. Panjenengan ahli maksiat, panjenengan tetinapa baik, ahli taat, lo tomana bajang, ahli bajang, lo toman maca Quran, semuanya dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sejak kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah nangis karena rindu. Nabi Muhammad pernah nangis, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasul? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kalian itu adalah sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang beriman kepada aku dan dia tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa yang iman kepada Nabi Muhammad? Kita. Siapa yang belum ketemu Nabi Muhammad? Kita. Sehingga sejak kita belum lahir pun Nabi Muhammad sudah menangis karena rindu kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kita ini terlalu banyak lupa kepada Nabi Muhammad. Lihat bagaimana ular yang menggigit kaki daripada Abu Bakar. Karena sebab menghalangi pertemuannya ular tersebut dengan Nabi Muhammad. Ditanya ular, kenapa ular? Karena ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo
Kita gunakan kita punya mata untuk menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Panjenengan lemalem badelang kera panjenengan toju bitibian sambil mau solawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asla wa daraji atfadayaji ratal alami ya uhailal wal karami. Baca seperti itu. Meskipun sendiri sambil bayangkan Nabi Muhammad, sambil bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam duduk hadirin kekantongi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak sebelum ibunya kita nangisi kita, Nabi Muhammad sudah nangis hadirin. Sebelum suamimu menangisi kamu, Nabi Muhammad sudah menangisi kita. Setiap malam Nabi Muhammad mendoakan kita hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan kita akan bertemu alal haud, kata Nabi. Hei sahabat, hei kang umat, saya gak akan masuk ke dalam surga sebelum kita bertemu di telaga nantinya. Kita ketemu dulu, baru saya mau masuk ke dalam surga. Sampai Allah Ta'ala mengatakan innal jannata muharramatun qabla ayyadkhuluha huwa wa ummatuhu. Muhammad, kamu harus tahu, surga itu haram dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga rombongan bareng-bareng dengan umatnya. Ini kenapa hasil buah dari perjuangan Nabi Muhammad. Pun malam nangis, apa jang telah berasaukan Nabi Muhammad, perang telah keluar darah Nabi Muhammad, hartanya habis semuanya, waktunya habis. Siapa yang diperjuangkan? Kita hadirin. Hanya agar kita kenal kepada Nabi Muhammad, hanya agar kita kenal kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Buraq rindu kepada Nabi Muhammad. Makanya lewat pengajian ini saya sampaikan, mulai malam nanti ya panjenengan jak mikir Habib abdi nane ke pos 1 sana. Jarang apa jam kabit ki kana morsal beb. Toman mate noreng, toman begal, toman arampok. Jangan mikir begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Dan Nabi Muhammad dan tean panjenengan hadirin. Datang ke Nabi Muhammad, baca salawat untuk Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad telah merindukan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Kemudian terbang ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai pulang lagi. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kepada umat manusia bahwasanya, untuk aku tunjukkan kepada Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mampu atas segala-galanya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Sebagian ulama ada yang mengartikan innahu huwas sami'ul basir, itu larinya kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Muhammad sangat baik pendengarannya dan sangat bagus penglihatannya. Kenapa? Mampu mendengar Allah dan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat yang saya sampaikan secara gamblang itu tadi, kalau mau ditarik kesimpulan, artinya begini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad pada sebagian waktu malam, sangat sebentar, bahkan sebelum tempat duduknya menjadi dingin. Nabi Muhammad diberangkatkan dengan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk agar Muhammad tahu kebesarannya Allah. Agar Muhammad tahu bagaimana Allah Ta'ala sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hikmah dari cerita ini yang mau saya sampaikan cuma ceritanya buraq tadi hadirin. Ceritanya buraq itu yang paling penting. Kalau buraq saja rindu ke Nabi Muhammad seperti itu, jangan sampai kita lebih jelek dari binatang hadirin. Jangan sampai kita lebih buruk dari binatang. Kenapa begitu? Kalau kita tidak rindu kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka akhlaknya kita akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu. Mon lelok kenal sarang Nabi Muhammad sangkah sahaja. Mon panjenengan lok kerong dak ke Nabi Muhammad sangkah saadung kodungan. Mon panjenengan lok seberapa cinta dak ke Nabi Muhammad boleh terus kepada manusia. Tapi kalau kamu sudah cinta seperti cintanya buraq kepada Nabi Muhammad, semua akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad akan ada pada diri kita. Panjenengan bakal jadi orang bagus mun panjenengan cinta dak ke Nabi Muhammad. Panjenengan bakal jadi orang sesoleh mun panjenengan cinta dak ke Nabi Muhammad. Tapi syaratnya cinta harus ikut. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, kamu harus nyontoh Nabi Muhammad. Syaratnya untuk mencontoh harus belajar. Hasil dari yang dipelajari dipraktekkan di dalam rumah dia. Penting hadirin untuk cinta kepada Nabi Muhammad biar ilmunya semakin muncul. Istri akan menjadi solihah. Semoga istri-istri di sini solihah semuanya. Semoga istri-istri di sini istri yang solihah semuanya. Amin ya rabbal. Kalau pengen jadi istri solihah, harus nyontoh Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lainnya. Kamu gak bakal bisa menjadi perempuan yang solihah, dapat membahagiakan suami seperti Khadijah Al-Kubra. Bahkan dikatakan salah satu kenapa Allah Ta'ala berikan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, karena Nabi Muhammad susah hadirin. Etina aki Siti Khadijah. Ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, Nabi Muhammad sedih. Dihiburlah oleh Allah Ta'ala dengan Isra dan tubuh. Panjenengan kok tuh ketika di Siti Khadijah bu. Begitu panjenengan sedah, lakina panjenengan susah, sedih, nangis. Jangan sampai panjenengan sedah, rajana panjenengan ada bu, alhamdulillah, mak tak kabit lambo temate. Paham bu? Contoh Siti Khadijah itu sampai Nabi Muhammad sedih. Dikatakan saking sedihnya Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad itu gak kumpul sama sahabat-sahabatnya hampir 3 bulan hadirin. Gak ngomong, makan jarang, selalu menyendiri. Kenapa? Sedih ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Karena memang Siti Khadijah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya orang perempuan yang cinta kepada suami pasti dicintai suami. Kamu perempuan jangan sekali-kali nuntut suamimu cinta kepada kamu kalau kamu belum cinta kepada suamimu. Apa beb, saya ini sudah cek cinta nak ketang laki robeb.
Tapi tang laki wabu pokong lo tepak lah Habib. Buktinya cinta itu banyak. Kalau cinta itu selalu mengatakan iya kepada suaminya. Tidak pernah mengatakan tidak kepada suami. Apa yang saya suruh sarang laki nak? Engkiga. Apa yang bakomba? Engkiga. Nyapa? Engkiga. Tidak pernah ngomong tidak. Engkau abinya? Engkiga. Harus engki bu, panjenengan marah solihah. Perempuan itu hadirat ya. Memang. Orang perempuan itu tidak wajib ya. Tidak wajib untuk cuci piring. Panjenengan rakora lo wajib bu. Bu. Bakomba. Bahkan amasa. Benih kewajiban panjenengan nek ponya poroma. Benih kewajiban panjenengan. Sampai mor-jemor nek kewajiban laki panjenengan. Lah, akal. Sudah berapa tahun panjenengan nekal takal sareng laki nah? Bu, saya ngomong hakikat ini, ngomong syariat ini. Menyapu tidak wajib bagi seorang istri. Cuci baju tidak wajib. Masak tidak wajib. Bersih-bersih rumah tidak wajib. Apapun tidak wajib di dalam rumah tangga kita. Semua itu kewajiban seorang suami. Kendeki bu panjenengan Peleman. Deku kulaku kejak mangkat ke pasar. Jaga sengkah mangkat tibi ke pasar. Tak ngakan torot. Cepon Habib lo wajib. Kalau sudah gak wajib berarti gak do. Bu, saya serius ini, syariat ini. Bapak-bapak wak gede pada sama keluar arek lah. Kiai di majikan tanah. Bu, semuanya gak wajib. Bahkan amit. Satu ulama ada yang mengatakan, panjenengan nyosoen putra panjenengan ini kalau wajib. Oleh mondut ongkos gak kelaki panjenengan. Kak, ya anang sareh lesosoen 10 kali. Sesosoan kak, saya ketebu. Saya ketebu ping 10 berarti 500. Terus tambah boleh kak, gelak engkau nyapo Roma kak. Sesapoan kak, 20.000. Gelak akan 5 kali nyapo. Berarti 100. Berarti 600 awas engkau kia gelak kak. Saya ketebu. Berarti berapa? Total itu semuanya. Ya seareh bayaran saya harus segini. Apakah dosa? Beb gak dosa. Bahkan suami kalau gak bayar dosa. Paham? Setuju bu? Wah, tenang pak, tenang. Kula sareng panjenengan dekat pada laki ini. Lo bakal kalah, tenang boy. Bu, paham ki? Nah, berarti mulai malam mangken panjenengan deku, mulai deku ki. Nah, pakaian kotor sebagai ber ki. Kak, siapa kata aku kelun, bagombe. Ya. Begitulah ke depan jenengan nyono deeren kememi ada sarapan masa TV. Ya. Kamu bisa jadi ratu di dalam rumah. Cukup tok. Ya. Kak, bersihkan kukunya. Kak, kebiakit teh.
Kalau nggak bikin kan dosa. Kenapa? Karena kewajibannya perempuan itu cuma satu. Apa kewajibannya? Melayani suami di atas ranjang. Bu, haram bapak-bapak tadi sagila sama sekali. Nyeroteng kabeh mono. Sah pesengonjol ruah. Lo pada pak ke sorbo aja kemarin. Uangku jeling-jeling ada sagila sama sekali, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, ibu-ibu jawabnya semangat. Ya. Jadi, Bu, bahkan suami itu kan dikatakan dalam bab nafkah, apa yang menjadi pakaian istri sebelum menikah harus seperti itu. Jadi kalau istrinya sebelumnya pakai bedak harganya 1 juta, cak paringi herosin, Pak. Dosa panjenengan. Paham? Masih paringi tepung kanji. Mat hematan le ya tepung wae. Haknya perempuan itu dimuliakan sama Nabi Muhammad. Semuanya dimuliakan. Bahkan baju pun pelek. Baju mana yang biasa kamu beli. Kosmetik mana yang biasa kamu beli. Bahkan makanan apa yang kamu biasa makan. Gak boleh ada di bawahnya. Minimal suami memberikan sama. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di dalam kitab fikih atau kitab tasawuf itu cuma diceritakan perempuan itu dilaknat kalau diajak suaminya datang ke ranjang gak mau datang. Gak ada ceritanya perempuan dilaknat kalau gak mau ponyapoh. Gak ada. Gak ada ceritanya perempuan dilaknat kalau gak mau memasak. Boleh nyari aki kiai nah. Kiai koma senemoh. Sombong lah. Neka gula apa dan apa badan syariat neka. Mun gula kentek tuh susah. Lah kan panjenengan tertipu berapa tahun sudah itu? Tertipu? Cek serah. Oh lala. Tertipu? Nah, pulang besok sudah. Ya, total pokoknya apa 50.000, amas 5.000 begitu ya. Belanja harus belanja sendiri, ongkos sendiri. Ya, seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Pak ya, cukup ya. Balas apa punten Pak? Balas apa punten? Panjenengan mau lah jawab, kau balas ongku, mari tuntut sareng diri panjenengan dulu. Balas apa punten? Bu, memang semuanya itu tidak tapi jangan seneng dulu. Saya ini orang laki, gak mungkin saya mendolimi diri saya sendiri. Tapi boleh, silahkan. Taki dak lagi depan sekalian. Taki. Lo berapa lo dosa. Tapi panjenengan lo bakal masuk ke dalam swarga. Panjenengan lo bakal masuk ke dalam swarga mon lo oleh ridho daripada seorang suami. Karena seorang perempuan wajib masuk surga dengan ridhonya seorang suami kebayaki kopi on lesoh pe kelampina kotor kom romana kotor sa anak ngra belanja akin jangan banyak tut biar diridhoi sama suami masuk ke dalam menang Pak baru akan lapor panjenengan mangken lah keren belok tang seroteng kan. Paham Bu? Nah, jadi silahkan kalau mau ditagih silahkan. Tapi sampean untuk masuk ke dalam surga harus dapat ridho seorang
Cara mendapatkan ridho suami sakit diobati. Ya, bahkan kalau perlu dimandikan suaminya. Ya, capek dipijit. Kenapa begitu? Pancenengan apa jangan kedina apa bahin? Ibadah model katina apa bahin? Apa jangan sampai daina pancenengan tadi celeng? Ya, apa asa sampai koros akan tebiteng? Ya, pakun pancenengan lo bakal masuk ke dalam surga monlo oleh ridho daripada seorang suami. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Tujuannya apa? Disampaikan seperti ini. Hei para suami, pekerjaan yang dikerjakan istri itu tidak wajib, tapi mereka kerjakan demi kamu. Jadi kamu berikan haknya seorang istri. Jangan main tangan, dididik opo, dididik nokol. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadribu imra'atan qattu. Nabi Muhammad gak pernah mukul perempuan sama sekali. Kalau ilmu itu praktek di dalam keseharian kita akan jadi tenang. Kita akan menjadi seorang pecintanya Nabi Muhammad seperti buruk sampai ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya akan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari satu ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat itu tadi yang saya ceritakan cuman asro, pertemuan antara Buraq dengan Nabi Muhammad, sehingga melahirkan makna-makna ilmu yang saya sampaikan tadi. Maka yang masih belum saya sampaikan, subhana alladzi asra, kita akan ceritakan satu persatu, durasinya 1 jam. Siap? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taklimnya kita jadi ilmu yang manfaat. Lanjut lesono. Leso. Sedikit itu dipraktekkan, diamalkan, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat. Kesimpulannya, ayo kita mencintai Nabi Muhammad seperti cintanya Buraq kepada Nabi Muhammad. Setiap malam kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad agar kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya gak ceritakan tentang sholat, gak ceritakan yang lainnya, karena insya Allah panjenengan sudah sering mendengarkan dari ulama-ulama yang lainnya tentang sholat wajib, tentang ini wajib. Panjenengan insya Allah ampun oning naik kesudaja. Yang saya sampaikan tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad, karena inti manusia hidup untuk bisa bahagia dunia akhirat harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya Allah yang sedikit itu penuh manfaat. Barakah fid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Syaratul ladzina alamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, hadirin rahimakumullah, di akhir ini mari kita tutup dengan doa. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bulan Rajab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lebih rahmati kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di dalam majlis ini malam ini ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Rabb, detik ini juga, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami mengaku ya Allah
bahwa kami memang pendosa, bahwa kami memang ahli maksiat. Mulut kami maksiat, mata kami maksiat, telinga kami maksiat, pikiran kami maksiat, hati kami maksiat, tangan kami maksiat, kaki kami maksiat. Jika Engkau takdirkan kami mati detik ini ya Allah, mungkin kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb, jangan ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah. Kami sering mendengar bahwa sakaratul maut sangat menyakitkan bagi orang yang menghadapinya. Nabi Muhammad telah mengatakan bahwasanya sakaratul maut itu bagaikan ditusukkan satu pisau ke satu anggota tubuh kita berkali-kali. Kulit kita dikuliti hidup-hidup. Seperti itu rasa sakaratul maut yang digambarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan berkat malam ini ya Rabb, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Jangan mudahkan kami untuk jangan jadikan kami merasakan kesakitan di akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan jadikan kami seseorang yang sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kami ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami tidak akan mampu menghadapi kuburmu. Kami tidak akan mampu menghadapi siksa kuburmu ya Rabb. Jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, lapangkan kubur kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Terangi kubur kami ya Rabb. Mudahkan lisan kami untuk bersahadat di akhir hayat kami ya Allah. Sehingga kami semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, di antara kami memang banyak yang bermaksiat. Minhum la yusalli. Ada yang enggak salat, ada yang melepas aurat, ada yang durhaka kepada suami, ada yang durhaka kepada orang tua, ada yang durhaka kepada gurunya. Detik ini juga ya Allah, robah keadaan kami ya Allah. Jadikan kami sebagai seseorang yang soleh. Jadikan kami seseorang yang sadar. Jadikan kami seseorang yang mendapatkan hidayah. Jadikan kami mendapat inayah. Sehingga menjadi perantara bagi kami semua untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, apa yang kami panjatkan, apa yang kami doakan ya Allah, alirkan juga ya Rabb kepada bapak dan ibu kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb. Bahagiakan di sisa usianya ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami anak yang durhaka ya Rabb. Kami gak pernah membahagiakan orang tua kami. Kami selalu berkata kasar kepada orang tua kami. Dulu saat mereka hamil kami, sakit mereka hadapi. Semua demi kami. Tapi detik ini ya Allah, kami sering durhaka kepada mereka. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami. Jika orang tua kami saat ini dalam keadaan sedih, bahagiakan ya Rabb. Bahagiakan ya Rabb. Jika saat ini dalam keadaan sakit, sembuhkan dari sakitnya. Allahumma ya Allah, kami hanya mampu berdoa. Kami hanya mampu meminta kepadamu ya Rabb, dengan berkat bulan Rajab, dengan berkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bahagiakan orang tua kami ya Rabb, fid dunya wal akhirah. Jika nanti Engkau takdirkan wafat ya Rabb,
Jadikan kami anak yang mampu untuk mentalkin orang tua kami, ya Allah. Kami mentalkinnya, orang tua kami mengikuti talkin kami, ya Allah. Jika Engkau takdirkan orang tua kami untuk wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami telah meninggal dunia, jika detik ini dalam keadaan Engkau siksa ya Rabb, jika detik ini dalam keadaan Engkau himpit di dalam kubur, dalam keadaan Engkau adab detik ini ya Allah, kami meminta kepadamu ya Rabb dengan berkat majlis ini, lapangkan kuburnya ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jika dalam kegelapan pada malam hari ini, jika mereka dalam keadaan kegelapan, maka dengan berkat majelis ini ya Allah, alirkan pahala kami kepada bapa dan ibu kami yang telah almarhumah, sehingga makamnya, kuburnya menjadi terang, bahagia di dalam barzah, senang di dalam barzah, sehingga mungkin mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri dan anak-anak kami ya Allah, dengan berkat majelis ini ya Rabb, kalau Engkau takdirkan kami sebagai suami mati lebih dulu daripada istri dan anak-anak kami, maka kami titipkan akidah istri dan anak-anak kami ya Allah. Kami tidak akan mampu saat kami di dalam kubur, ternyata anak kami murtad, ternyata anak kami menjadi pelaku maksiat. Jangan ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu, takwa kepadamu. Istri kami pun demikian, saat kami wafat mereka mampu untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Tetapkan mereka di jalan Nabi Muhammad, tetapkan mereka di jalan Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, kaum muslimin dan muslimat khususnya di negeri Indonesia ini ya Rabb, berikan kebahagiaan kepada mereka semuanya, berikan kemudahan kepada mereka semuanya untuk mengamalkan amalan Nabi Muhammad, untuk menegakkan syariat Islam di dalam diri pribadi mereka semua ya Rabb. Allahumma ya Allah, segera pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa ablighil muhtara anna min salatin wa salami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rabb, mata kami ini muliakan untuk mampu mimpi ketemu Nabi Muhammad ya Rabb. Mimpi ketemu Nabi Muhammad sebelum kami mati ya Rabb. Meskipun sejenak, mata kami menjadi mulia karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami memang pendosa. Kami memang sering lupa terhadap apa yang Kau perintah. Kami sering melupakan apa yang Kau perintahkan. Kami sering mengerjakan apa yang Kau larangkan ya Rasulullah, maafkan kami. Kami jarang bersolawat kepadamu. Kami sering melupakanmu. Kami memohon ya Rasulullah, jangan lupakan kami di saat mati kami, sampai kami berkumpul di surga bersamamu ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk cinta saya
kepada panjenengan semuanya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.